Di depan itu kan butuh sekali privacy ya, karena sebenarnya kan ruang publik. Jadi alhasil dari luar itu terkesan rumahnya tertutup. Ya, betul. Nah, jadi waktu itu dari segi owner juga khawatir ya, bagaimana ini kan panjang dan tidak terlalu lebar. Jadi bagaimana ngakalinnya supaya daerah ini terang. Ya, Gitu loh, biarpun di luar itu privasinya terjaga, cuman dalam itu kan nggak mau dong berasa gelap. Halo, kembali lagi dengan aku Jesslyn di episode Behind the Bricks. Nah, kali ini aku lagi ada di The Kalimera di Cinere by Sontani and Partners. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Arsitak untuk episode Behind the Bricks lainnya. Yuk, kita langsung aja ketemu tim dari Sontani and Partners dan juga owner dari The Kalimera. Visi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah sekarang kita udah ada tim dari Sontani and Partners dan juga ownernya. Boleh perkenalan diri, Bapak-Bapak? Halo, saya Vincent dari Sontani Partners. Halo, saya Steven dari The Kalimera. Oke, kita langsung aja mulai house tour-nya dari lantai 1 dulu sama Pak Vincent. Sip. Yuk. Oke Pak Vincent, aku mau nanya dulu nih, The Kalimera ini punya luas tanahnya berapa dan luas bangunannya berapa? Sebenarnya luas bangunan itu, luas tanah itu sebenarnya cukup luas. Cuman kita bagi dia jadi beberapa townhouse, sehingga per unit townhouse itu sebenarnya tanahnya itu 200 meter persegi. Oke. Dan di atas lahan 200 meter persegi tersebut, kita bangun menjadi 2 lantai, di mana total luas bangunannya juga sekitar 200 meter persegi. Oh, Ya. oke. Nah, konsep keseluruhannya apa sih sebenarnya? Oke, jadi konsep keseluruhannya itu sebenarnya sih lebih ke arah mengikuti fungsi ya. Jadi memang Pak Steven sebagai pemilik juga dia pengen develop tanah yang dia miliki sehingga menjadi townhouse yang unik sebenarnya di daerah sini gitu. Karena ini kompleksnya cukup tua ya sebenarnya. Oh iya, benar. Jadi kebanyakan kan kiri kanan didominasi dengan rumah bergaya klasik Ya, gitu ya. Jadi memang udah cukup tua. Jadinya rumah ini awalnya itu memang pengen jadi sesuatu yang menarik perhatian, jadi ikon juga. Tapi at the same time kita juga nggak mau rumah ini menjadi sesuatu yang terlalu mencolok di daerahnya gitu. Makanya kalau bisa dilihat gitu biar kita modern kontemporer, arsitekturnya sendiri, interiornya pun juga lebih ke arah modern, minimalis, Scandinavian lah ya. Jadi maksudnya something yang very simple dan functional. Juga di sini konsepnya itu banyak tercipta karena memang kebutuhan. Ya, misalnya di depannya itu gedung publik sekolah, sangat bisa melihat masuk ya. Jadi makanya kalau misal dilihat ya secara fasad ini tuh sangat private, tertutup, tidak terlalu kelihatan. Jadi privacy dari pengguna ya, dari owner itu akan sangat terjaga gitu. Dan jadi kalau misalnya secara desain sendiri very simple, blok-blok gitu ya, warna juga cuman kita pakai ada 2 warna, putih dengan beberapa tekstur kamprot abu-abu muda, dan kita ada kontraskan dengan beberapa aksen kayu dan juga tanaman-tanaman ya. Nah di situ jadinya very natural, very simple. Nah fasadnya tadi aku lihat cukup unik karena ada coakan dalam yang lumayan dalam juga ya. Boleh diceritain dikit soal fasadnya? Boleh, mungkin kita sebari dari sini ya. Dari sini aja. Sebenarnya ini cowakan-cowakan ini ya, ini juga reflect langsung terhadap interiornya sendiri. Jadi secara layout ruangannya, secara apa, dan ini kan memang kayak ada pembagi yang untuk membagi antara kayak privacy entrance. Jadi menciptakan suatu experience masuk ke dalamnya itu tertarik ke pintu utama tersebut, gitu loh. Makanya dia bentuk-bentuknya akhirnya terciptalah seperti ini gitu loh. Nah dari pintunya itu juga kalau misalnya dilihat sekilas mungkin terlihatnya benar-benar kayak gak ada pintu ya. Itu emang disengaja atau gimana? Sebenarnya disengaja ya, karena memang kebutuhan untuk privacy menurut saya itu sesuatu yang sangat penting di project ini, ya, karena memang depan gedung publik ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bikin yang justru ngejreng pintunya segala, rasanya tuh privacy itu kurang ya. Jadi kita bikin memang seperti yang Ibu bilang, itu memang dia
Seamless ya? Pintunya seamless, kita mencoba menjadikan itu seperti camouflage gitu. Ya biarpun sebenarnya jelas itu pintu ya. Iya, gitu. benar. Nah, kita mungkin bisa masuk rumahnya, kita mulai dari foyer dulu. Ya. Ini udah pakai ini ya, handlebar ya? Iya, jadi memang kan seperti yang dari tadi kita juga sudah bahas, privacy, security itu menurut kita itu pentingnya di sini. Maksudnya ya orang cuma bisa masuk kan kalau tahu passwordnya ya, jadi maksudnya itu self explanatory juga. Jadi orang kalau misalnya begini nggak bisa sembarangan, orang nggak bisa kayak maling juga susah gitu kan. Jadi maksudnya kita pakai seperti ini. Oke. Oke, kita udah sampai di foyernya. Nah, boleh ceritain dikit soal materialnya nih? Ya, jadi sebenarnya sih ini juga kita untuk foyer ini kan daerah transisi ya. Jadi kita pengen daerah ini sebagai daerah transisi yang fungsional juga. Biasanya kan orang kalau zaman dulu foyer itu suka taruh kursi dua buat ngobrol. Cuman sebenarnya udah nggak terlalu sering dipakai ya di hunian modern gitu. Jadi kita sebenarnya jadikan ini sebagai konsep seperti kalau di luar-luar tuh suka ngomongnya mudroom. Jadi di mana ini transisi orang buka sepatu segala. Jadinya makanya di sini kita kasih full storage juga. Jadinya memang kalau misalnya buat taruh sepatu kah, buat taruh barang-barang yang memang diperluin buat transisi bisa di sini. Nah, di sini juga instead of kayak kita pakai apa namanya bangku banyak segala macam, di sini kita memang simply menyediakan bench. Jadinya pakai bench itu ya orang bisa duduk santai, ya mau ngobrol juga sebenarnya bisa, tapi buat ganti sepatu segala transisi keluar gitu ya. Jadi ini daerah yang memang welcoming tapi functional at the same time. Oke. Nah, pas masuk ini aku nggak nyadar, taunya ini ternyata storage. Boleh coba aku buka? Boleh. Jadi kita di sini storage kebanyakan itu kita pakai teknik pemasangannya push and pull ya. Jadi kita memang taruh pakai magnet. Jadi tinggal didorong saja buat dibuka. Gitu sih. Benar-benar dari segi storage juga seamless ya. Clean look banget lah ya. Diusahakan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari hall yang sempit, kita masuk disambut sama living room yang cukup besar. Nah, coba boleh diceritain tentang living roomnya? Betul. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu tantangan utama dari proyek ini ya. Jadi kayak yang tadi saya pernah cerita di depan juga, di depan itu kan butuh sekali privacy ya, karena sebenarnya kan ruang publik. Jadi alhasil dari luar itu terkesan rumahnya tertutup. Ya, betul. Nah, jadi waktu itu dari segi owner juga khawatir ya, bagaimana ini kan panjang dan tidak terlalu lebar. Jadi bagaimana ngakalinnya supaya daerah ini terang. Ya, gitu loh, biarpun di luar itu privasinya terjaga, cuman dalam itu kan nggak mau dong berasa gelap. Nah, jadi kita juga pakai teknik compression dan decompression gitu. Jadi masuk itu sempit terkesannya, bukan sempit juga sih, cuma maksudnya lebih kecil dan langsung besar. Iya, karena di sini juga ada void ya. Betul. Di sini kita sangat mempertahankan konsep di mana ada void double height, di mana itu sangat menunjukkan ada ini full jendela ke atas. Jadi ini nanti matahari ini masuk ke sini bisa capture gitu ya. Jadi di sebelah samping ini tuh kita kasih mini courtyard. Mini courtyard ini juga ya kita nggak tanamin apa-apa, cuman koral aja dengan tanaman rambat. Jadi untuk secara maintenance juga itu mudah. Dan ini tuh sangat berguna untuk kalau dibuka itu untuk aliran udara dan sekalian dia capture matahari. Jadi matahari natural. Nah, sedangkan strateginya pun di seberangnya itu di atas tangga di sini nih, mungkin nanti kita bisa lihat ketika naik ya. Itu kita kasih skylight juga. Jadinya sehingga kalau ini dibuka, flow udara itu tertarik ke atas, kan udara panas itu kan ke atas ya. Jadi dia ada outlet keluarnya dari skylight tersebut. Di situ ada lubang udaranya. Gitu. Jadinya, mungkin karena dari sisi depan udah jaga privasi banget dan sisi kanan kiri juga udah menempel sama rumah lain. Jadi harus diakalin banget nih pencahayaan dan penghawaan alaminya dari mana ya. Betul. Good. Nah, kita mungkin boleh masuk ke dining room ya setelahnya ya. Silakan. Jadi di sebelah living room tadi sudah ada dining room dan juga kitchen. Nah, kitchennya sendiri pun ini materialnya sama dengan storage yang di depan ya berarti ya? Sama, jadi kita itu konsepnya kita tidak menggunakan terlalu banyak material. Jadi kita memang very simple gitu ya, material tuh paling putih saja. Ya kita di sini kebetulan kita lapisi pakai HPL. Udah gitu untuk
kita kontrasin dengan warna kayu. Jadinya di situ naturalnya bisa dapet. Jadi kayu, penghijauan, tanaman. Jadi rumah itu tuh asri dan tidak berasa terlalu dingin gitu. Oke. Kayunya pun warnanya cenderung muda ya? Iya, selalu. Nah, kalau misalnya untuk furniture ini custom atau memang pilihan dari owner? Ya, jadi kita untuk loose furniture itu kita waktu itu bekerja sama dengan Mono Living ya. Jadi dengan Mono Living itu kita waktu itu bekerja sama, pilih juga dari katalog mereka, stylingnya bagaimana gitu ya. Apalagi kan ini memang sekaligus berfungsi sebagai show unit dari townhouse development ya, jadi double function gitu. Makanya kita waktu itu pilih dari katalog bagaimana tuh yang dari dia punya katalog memang bagus-bagus juga ya. Jadi waktu itu kita pilih yang memang paling pas dan sesuai dengan filosofi desainnya dari The Calimera tersebut. Oke. Nah, ternyata di sebelah dining room dan kitchen ini masih ada satu ruangan lagi nih. Ini tuh termasuk taman belakang ya berarti ya? Betul. Silakan nih. Ya. Jadi area kitchen juga bisa dapat pencahayaan alami dari sini. Dan udara juga. Ya, betul. Itu yang diprioritaskan. Jadi kita di sini salah satu konsep yang dari awal diperjuangkan itu setiap ruangan itu wajib memiliki akses ke udara dan cahaya. Kecuali mungkin gudang ya. Jadi mungkin semuanya itu WC, ruang makan gitu ya, kamar-kamar itu semuanya harus adil. Dapat matahari, dapat udara. Karena menurut kita, apalagi untuk proyek-proyek di lahan yang mungkin terbatas dan di sini kan banyak yang langsung nempel dengan tetangga ya. Betul. Nah, itu tuh sesuatu yang tidak boleh dikorbankan. Itu sesuatu yang harus ada gitu. Nah, ini flooringnya pakai apa ya kalau boleh tahu, Pak? Di sini jujur kita waktu itu mencari material yang mudah dipasang, kita mencari something yang juga maintenance-nya nggak terlalu repot ya, dan maksudnya secara harga of course masuk. Jadi di sini kebetulan decking kayu seperti di luar tadi dan di belakang sini dan balkon kita pakai conwood. Dan warna conwoodnya juga nyambung sama warna granit ya? Maksudnya granitnya nggak terlalu putih banget, betul. Agak krim juga ya? Kita mencoba memang di sini kan pakai palet warna yang netral. Jadi kadang-kadang dengan netral, earthy gitu ya. Jadi cukup mudah untuk kontras dan menyambungkannya gitu ya antara abu-abu kecoklatan dengan coklat yang tua, ataukah dengan kayu kayak yang lebih seperti meja makan dan loose furniture yang lebih terang-terang gitu. Jadi di situ kita perpaduannya bisa diakali cukup mudah sebenarnya. Nah di lantai satu ini ada berapa ruang tidur? Jadi untuk untuk di lantai satu ini itu tuh ada satu kamar tidur. Ya mungkin ada juga area servis di belakang. Jadi ada kamar untuk ART juga. Jadi ya total sebenarnya 2 kamar. Tapi untuk penghuni rumahnya sendiri sebenarnya ada 1 di lantai ini. Gitu. Kita boleh langsung lihat bedroomnya ya? Silakan. Iya. Nah ini bedroomnya. Wah, saya langsung merasa gede nih biasa di ruangan begini. Bedroomnya pun ini mendapatkan penghawaan dan pencahayaan alami dari taman belakang tadi ya? Betul. Nyambung ya berarti ya? Nyambung. Dan dari sini juga bisa langsung keluar ke taman belakang gitu. Nah di sebelah bedroom pun ada kamar mandi. Jadi ini kamar mandi yang berfungsinya double function ya, sekalian untuk powder room, tapi dia pun juga sekalian jadi kamar mandi untuk satu ruangan di bawah ini. Di bawah tangga ini ada ruangan apa ya Pak? Sebenarnya ini simple ya, ini sebenarnya ruangan gudang. Jadi ini ya namanya di bawah tangga, terlalu pendek, dan maksudnya penghuni juga pasti penggunaan storage pasti cukup banyak ya. Jadi kalau misal dilihat tadi di depan itu udah ada storage mungkin untuk hal yang lebih rapi, kita sediakan gudang mungkin untuk yang lebih memang perlu ditaruh di gudang gitu ya. Jadi tetap bawah tangga pun difungsikan gitu. Kita langsung aja ke lantai 2-nya, cuman sebelum itu kita lihat dulu ya tangganya ya. Lihat pencahayaan alami di tangganya seperti apa. Nah ini dia.
Ternyata nggak cuma storage dan fasad yang seamless, tapi ternyata saklarnya juga seamless ya. Ini pakai merek apa ya Pak? Di sini saklar ya untuk komplement yang kita pilih dari Bardi itu sebenarnya untuk yang non smart switches kita pakai Schneider. Jadinya secara model dia tetap seamless warnanya jadi monokrom tapi occasionally ada warna hitam gitu yang menjadi something yang menonjol gitu. Nah ini tangganya yang tadi ada skyline-nya ya, boleh diceritain sedikit Pak? Jadi tangga ini sebenarnya konsepnya again very functional juga ya. Jadi misalnya kita ada pertama kita mengulang bahasa arsitektur yang ada di depan gitu ya dari pagar. Jadi kita bikin dengan kisi-kisi besi berwarna hitam sehingga memberikan aksen pada ruangan ini juga. Tapi at the same time ini juga berfungsi sebagai security. Jadi ya maksudnya untuk anak-anak itu kalau manjat segala macam itu juga safe ya. Dan untuk tangga sendiri kalau misalnya dilihat dari sini kita juga kasih skylight di atas. Jadi skylight itu fungsinya dua juga ya, maksudnya untuk natural light masuk. Jadi makanya bisa dilihat sekarang di sini biarpun rada mendung tetap cukup terang gitu sebenarnya ya. Jadi dan selain dari matahari itu sebenarnya di situ kita kasih lubang pengudaraan juga. Of course ditambahkan dengan kawat nyamuk juga ya. Jadi serangga itu nggak masuk segala macam. Nah cuman dari situ sehingga matahari itu bisa masuk, udara pun juga bisa keluar karena kan secara prinsip energi pasif ya, udara itu kan udara panas itu naik. Iya betul. Makanya di situ kita di seberangnya itu kita kasih pintu besar yang bisa dibuka sehingga dia itu nanti ada cross ventilation yang terjadi. Jadi cross ventilation dari sini dia udara tertarik ke atas, jadi tuh area sini tuh bisa adem. Tanpa AC pun gitu. Nah berarti kalau misalnya malam ada lampu-lampu kecil ini ya, betul. Lagi jalan ya. Ada step light-nya. Pak Vincent, thank you atas waktunya. Aku mau ke lantai 2 ngobrol-ngobrol sama Pak Steven dulu. Silakan. Kita langsung aja ke lantai 2-nya. Nah, di sini aku udah sama Pak Steven. Halo Pak Steven. Halo. Aku mau nanya-nanya, lantai 2 ini ada berapa kamar tidur? Ada 3. Ada 3, oke. Mungkin kita mulai dari master bedroom ya? Oke. Master bedroomnya di depan sana. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat kiri kanan tuh ada void. Tadi void yang living room pertama sama void kedua tuh yang dari sisi tangga. Jadi ini secara nggak langsung kayak ngebentuk hall gitu ya, jembatan gitu ya. Benar. Nah, Nah, kita udah sampai di master bedroomnya yang cukup luas, apalagi ada tambahan cermin-cermin juga ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ke kiri nanti, itu kelihatannya kayak luas banget ya ruangannya ya. Boleh diceritain sedikit? Jadi waktu saya bangun rumah ini, saya minta Vincent untuk ngedesain master bedroom yang luas supaya owner barunya bisa puas pulang ke rumah. Nah, jadi ini dimensinya 7 kali sekitar 4, jadi sangat-sangat luas kamarnya, sangat terang. Dan saya ini di rumah contohnya saya udah membuat dengan cabinetry juga, semua lengkap. Nah, kenapa kita ada 2 kaca cermin? Nah, ini membuat sesuatu ilusi seperti infinity ya. Iya, betul. Benar ya. Jadi sehingga kalau kita melihat cermin, kamarnya jadi sangat luas. Dan biasanya kalau perempuan kalau sudah dandan juga maunya bisa bercermin, melihat cermin sebelum keluar kamar. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Berarti cermin ini fungsional banget ya, dan juga menambah estetika juga. Nah kalau misalnya untuk furnitur di sini berarti finishingnya mirip sama yang lantai 1 juga ya? Dari segi storage dan juga HPL-nya gitu. Nah kalau misalnya kita masuk lagi di master bedroom ini ada balkon yang sebenarnya nggak terlalu luas, cuman karena pakai jendelanya tinggi ya, jadi cahaya matahari itu bisa masuk banget. Gitu. Mungkin dari ini di sebelah kiri dari pintu masuknya ada bathroom. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang bathroomnya? Boleh. Jadi bathroomnya memakai material
Niro juga. Saya pakai yang 60 kali 20 kalau nggak salah ya. Oke. Dengan dilengkapi dengan mosaic tile dari Moza Tiles. Nah, Vincent memilih ini karena it's very clean looking dan juga maintenance yang sangat minim. Oke. Saya juga melengkapi sanitary dengan merek Toto yang cukup premium. Oke. Ya boleh. Kita lanjut ke kamar lain. Boleh. Nah, sambil jalan ke sana, aku mau nanya nih, testimoni Bapak kerjasama dengan Pak Vincent gimana? So far ya so good ya. Vincent itu memang kita sebelum menjalani hubungan profesional ini, kita sebelumnya teman. Oke. Dan memang saya melihat Vincent itu sebagai arsitek yang up and coming, yang sangat talented, dan ya experience sama dia karena mungkin hubungan kita baik, jadi walaupun profesional tapi kita juga bisa teman, tapi dia juga bisa profesional memenuhi apa yang saya minta. Oke, nah kalau misalnya dari segi desain dan konstruksi ada nggak nih challenge-nya selama melalui proses itu? Terus terang buat proyek ini yang proyek pertama saya bangun bisa dibilang cukup lancar ya. Dari konstruksi saya punya kontraktor juga sangat komit kepada saya dengan target deadline, bahkan saya punya interior itu saya memakai perusahaan namanya Monoliving dan si Timothy owner ya, saya cukup impress karena beliau bisa menyelesaikan proyek saya tepat waktu juga. Oke. Iya. Oke, nah kita sambil lihat kamar tidurnya. Jadi akses ke master bedroom ini memang cuma satu aja dari sini aja gitu. Nah di sini ada dua kamar tidur ya? 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi buat anak-anak. Oke, dan masing-masing kamar tidurnya ada balkonnya juga. Jadi balkonnya itu nyambung ke mini courtyard tadi ya? Atau ini ada balcony sendiri. Oke, jadi balkonnya itu tadi nyambung sama taman belakang. Oke, gitu. Nah, ini di sini ada kamar mandinya juga, dan gak lupa kamar mandinya pun dapat pencahayaan alami dari mini courtyard. Yes. Oke, dari tadi Pak Vincent dan Pak Steven menyebut ini tuh show unit. Nah, maksudnya apa Pak? Ini bukan rumah tinggal pribadi atau Ya, gimana? benar. Jadi The Calimera adalah proyek pertama saya. Saya itu besar di luar negeri, di Australia, dan bisnis keluarga saya di Australia itu adalah property developing. Nah, jadi waktu saya di Australia, saya juga ada cita-cita untuk mempunyai proyek pribadi. Oh, I see. Jadi The Calimera adalah proyek pertama saya, dan ini adalah show unit pertama. Rencananya total The Calimera mempunyai 7 unit perumahan. Tapi first stage-nya dimulai dengan 3. Jadi The Calimera, gimana saya bisa memikirkan nama itu? Dulu di Australia saya ada sebuah restoran yang saya sangat sukai. Dan itu restoran Yunani sebenarnya. Oh, I see. Tapi dengar-dengarnya kok kayak bahasa Indonesia gitu. Iya, betul. Ternyata waktu saya pelajari namanya itu bermaksud good morning dari bahasa Yunani. Jadi jadi saya pikir namanya sangat cantik dan meaningnya good morning, cahaya terang. Saya juga suka dan saya mau menamakan proyek pertama saya The Calimera. Oke. Kalau gitu, thank you Pak atas waktunya. Nanti aku mau ke bawah lagi buat tanya-tanya sama Pak Vincent. Siap. Oke, thank you. Nah, aku juga pengen nanya nih, durasi desain rumah ini tuh berapa lama sih? Desainnya sendiri sih sebenarnya relatively cepet ya. Cepet ya? Jadi ya mungkin ya sesuai average lah ya, mungkin 3 bulan untuk yang unit ini gitu ya. Dan untuk konstruksi sendiri sebenarnya waktu itu seharusnya berjalan cepat.
Cuman konstruksi itu kalau ingat ya pertengahan 2021 itu kan lagi heboh-hebohnya Delta varian itu ya. Jadi waktu itu sebenarnya itu doang challenge ya. Jadi lagi mulai tiba-tiba wah mewabah kan tuh Delta tuh. Jadi maksudnya sangat significantly lambat. Jadinya memang kita waktu itu take approach-nya itu lebih kayak memang safety ya dipedulikan segala ya. Jadi waktu itu ujung-ujungnya lebih lambat sih. Jadi waktu itu kalau nggak salah jadi 10 bulan ya atau hampir 1 tahun lah waktu itu kira-kira untuk konstruksinya. Kalau misalnya nggak kehambat, sebenarnya perencanaan awalnya berapa lama? Mungkin saya rasa sih mungkin 8 bulan juga selesai ya waktu itu. Soalnya kan dari nol arsitektur sampai interiornya waktu itu sih harusnya segitu cukup. Oke. Ada nggak sih challenge proyek ini selain terhambat COVID ya? Entah dari fasadnya, bagian konstruksinya yang susah untuk dibangun atau bagian mananya gitu Pak? Sebenarnya lebih mengakal-ngakali fungsi ya. Jadi memang tantangannya itu mungkin nanti saya bisa kirimin foto lahan existingnya ya. Jadi sebenarnya lahan existing itu kan bentuknya U. Jadi mungkin tidak terlihat sekarang gitu karena ada tembok di belakangnya ya. Cuman yang paling tertantang itu kan bagaimana layoutin sehingga kita bisa maksimalkan dapat ini ya, maksudnya kayak jadi dapat 7 unit townhouse dari bentuk lahan ya, maksudnya cukup ya begitulah gitu loh. Ya gimana merepurpose lahan yang ada gitu. Jadi challenge-nya sebenarnya di situ. Ternyata setelah aku lihat mini courtyard ini tuh nggak sepenuhnya terbuka ya. Betul. Jadi nggak void langsung ke atas ya. Iya. Jadi memang ada kanopi kacanya. Jadi di situ kanopi kacanya bisa dilihat juga kita pakai struktur besi juga. Jadi kita mengulangi dari kanopi luar juga ya. Jadi secara bahasa arsitektural dia ada benang merahnya gitu. Jadinya di sini memang ini kan apa namanya side courtyard kecil yang memang menurut kita tuh sangat penting. Karena kalau misalnya biasanya kan orang kebiasaan, lahan cuman lebarnya 6 meter, udah fullin gitu, langsung dibangun full. Padahal menurut kita itu ya sangat mengurangi kualitas cahaya, udara, ventilasi itu kan sangat berkurang. Jadi di sini kita mempertahankan gitu. Lebar sebenarnya 1,5 meter saja gitu ya. Atau ini bahkan kurang sedikit dari 1,5 meter ya. Jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi di sini bisa dilihat juga kita taruh kanopi supaya tidak tampias, tapi di bagian situ juga kita ada kasih tangga untuk fungsional ya. Jadi untuk membersihkan kanopi tersebut. Jadi dari kerak-kerak kaca segala macam. Jadi untuk memudahkan saja sih. Oke Pak, tadi aku nggak ngelihat area service. Apa mungkin terpisah dari area living room ini atau gimana Pak? Sebenarnya ini justru lumayan unik ya. Jadi di sini itu sebenarnya dari diskusi awal kita. Owner itu dari Pak Steven itu request utamanya itu dia ingin ruang service yang sebenarnya kalau let's say pemilik rumah itu lagi jalan-jalan atau kemana dengan mudah bisa dikunci dan jadinya nggak terlalu mengganggu ini ya keamanan di dalam, privacy segala macam, karena privacy itu paling penting, request yang paling penting untuk di sini gitu. Jadinya justru kita tuh terbalik ya, biasanya mungkin orang taruh ruang servis di samping atau di belakang, kita taruh di paling depan. Ya cuman tadi mungkin tidak terlalu sadar karena pintunya pun juga sedikit camouflage ya dengan fasad, dan di situ juga untuk pintunya kita bikin kan modelnya yang juga cukup menyambung dengan tembok ya, jadi mungkin tidak terlalu obvious kalau itu tuh sebenarnya ruang servis. Gitu loh. Thank you Pak Vincent atas waktunya dan juga house tour-nya. Nah, bagi teman-teman yang kepo-kepo sama project Sontani & Partners lainnya bisa cek di mana, Pak? Dari Instagram saja, kita ada di @sontanipartners. Jadinya kalau untuk mengikuti ya project-project kita biasanya dari situ sih. Nah teman-teman jangan lupa dicek ya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe YouTube channelnya Arsitak supaya nggak ketinggalan series Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode.